Mari ras kita tutup untuk kita. Sekan kami bujur bandu Tuhan ibas bermi wari endang, ibas kerina kini ulin kelengat tendu serta isa kendu bas kedudukan kami. Sehat menjuah-juah kami kerina anak-anak dulu jana ibas vaksin apa? Arah media Google Meet enda, ulung kami jumpa kami serayan Tuhan radu ras urus PJJ kami. Adek kami ibas berngedah Tuhan melanjutkan sesi kedua kan ibas pembinaan, pemberdayaan, serayandu bagi pengurus PJJ Selip Tengah Negeri Cando. Kami sinampati, kami masuk kami Tuhan, pentaran, ini terukan ukurman kami, jelas dibahas sesi pembinaan endang, bertambah-tambah pengertian pengangkat kami, karena tanggung jawab kami, singgo yang pekan Tuhan, nangdangi kami. Teman-teman kami silang gabung dibahas paksana ke kami, ras-ras kami, bahas pemberdayaan bermi endang. Pria ukur kami, malam mati kami, bahas paksa endang, bubanci kami bergabung, ras kekelengan kami, kemahandu, abang kami, Pandita Krismas Barus, si babai sesi kedua kan endah. Kami si masuk-masuk ia, kita persiapan simbol. Dipersiapkan Tuhan, gelah banci. Karena kaisi babaina, tambah-tambah pengertian kami. Karena surah-surah Tuhan, dengan rengasupna kami ngayukan di londo, ibas kami ngelayan Tuhan. Endang pengharapan kami Tuhan, daskan kami, perjumpaan kami endang, ubastan kelematian saja. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto manfaat. Amin. Shalom menjuah-juah man banta krina, menjuah-juah man abang kami pendeta Krismas Barus. Jadi bas berngenda jadi materi inta emang karena job description, tapi karena pendahin ras tanggung jawab selaku kita serayan riku ras pengurus PJJ situna dina sinan kubas tanggung jawab ta yang pasti nahi pendilo lakong lain tengah-tengah perpuluhan Tuhan situna ibas tata gereja ta ibas pasal 140 telupe gue jelas J bagi ibas garis besar pelayanan tapi gue tangkas IJ maka kita kerina anak-anak di batas rayan bagi pengurus bertanggung jawab nangdangi dahin singgo yang pegang nangdangi kita guna lebih jelas nakarin mungkin saja tadi dinamika ibas pelayanan tas sedekah enda banci kari radio ras sharing tapi nungkon ibas paksana jana ibas perlebih isakan kami lebih kehormatan man abang kami pendeta Krismas kelako babai sesi si kedua kan enda persilakan kami bang. Mik dulu dengar suara pendeta. Pendeta Krismas, mik dulu dengar suara. Ah ya, enggak. Ya. Cek, tes. Endang go bagi bang? Enggak bang. Mudah-mudahan, ya. Si pertama sentabi lebih rumah tenda ban tepi pasar kal. Baci kerlak bagi suara kereta atau suara motor kayak kari mentas-mentas, beram-beram lebih jernih kari seorang kuasa
Sora kereta sila lewat. Bujur pe bacika kita jumpa kesempatan ini teman-teman, kamu orang tua kami, turang senina kami, si Erdah ini bas cuma Tuhan. Sueras kata singgosakan penditatan dalam baik, kita akan mencoba berdiskusi. Yakap kami kari lebih banyak kita kebas diskusi tentang dahin-dahin pelayanan ta. Again nunggu aku balik lebih, dek pandita 3 menit aku urban pengantar enda. Sekitar 30 menit, Bang. Oke. Ya. Bujur. Lewat sitik perlu dali, Bang. Ya, bujur. Kekelani Tuhan, bas era pandemi enda, bali ras percakapan ta minggu selewat, yulihi kami ka piga hal tentang konteks pelayanan tabas era pandemi, kari kita ngumuli saja jauh. Setuna wabah-wabah pandemi bagenda nggo berulang terjadi bas dunia dah, nggo ratusan kali, puluhan kali. Adi singet tahun 1700-an pemberendalit kang wabah kolera, sirban calik kala Indonesia mati sada juta jiwa, HIV/AIDS gundari sekitar 25 juta jiwa langa terpotong corona. Adi singet ka peristiwa pandemi Black Death tahun 1347, 200 juta jiwa jelma mati dunia dah. Jadi gereja Katolik sempat kak tutup pe. Jadi setengah berenda pastor Katolik ngelayani pada masa Black Death tahun 1350 sada, setengah pastor Katolik mati, jadi krisis kelembaran gereja. Maka ban krisisnya terjadi rekrutmen SDM si agak layak proporsional sebab kekurangan tenaga, maka sempatnya terjadi kekacauan teologi, kehancuran kualitas SDM selama 100 tahun. Janali nga hubungan ng barenda-enda ras reformasi. Kita kan sada abad barenda pandemi Black Death enda, maka di pernah sibegi terjadi kaulihi Black Death virus enda ka tahun 1519 di Zurich. Maka atah pernah dia sibegi ya Zwingli, penginjil orang Katolik, Metodis. Ia sempat kena tapi lama ante. Lanjutan Black Death dari kang 1527 i Wittenberg, Jerman, kena kang Martin Luther. Tapi selamat dia. Tahun 1524 i Geneva, Johannes Calvin pe kena. Melala tu pungai mate serayan Tuhan, tapi Johannes Calvin selamat. Janah disi perdete kenenda. Ternyata reformasi gereja selalu berhubungan dengan pandemi. Ada hubungannya dengan pandemi. Jadi pandemi enda dia aku nafsirkan cabaci jadi salah sada kode adi kutenda kode alam nina. Sirbanca gereja harus menggumuli ulang teologianya, metode-metode pelayanan dan sebagainya. Adi 1918 si ingat kuakak flu Spanyol lari sepertelu dunia enda kena virus dai. 50 juta jiwa meninggal, tepungnya Indonesia mati sekitar 1,5 juta jiwa. Luar biasa setunas. Kelenda pandemi COVID-19. Jadi nari kepekan pandemi enda menjadi tantangan bagi kehidupan umat manusia yang sekaligus juga hari ini menjadi tantangan bagi keberadaan gereja termasuk kita GBKP. Maka disi baca-baca kari kai tugas tak situna Pascal katakan pandita tandai di job desk pandita pertua dia akan pengurus PJJ itu nang ngomlit dibahas tata gereja GBP dan itu nggak sulit dibaca. Mungkin perlu digumuli ulang arkitekan COVID-19 enda langadi secara tertulis kalau kuakap labo siakap masalah. Jadi idah kami enda perlukah kita melihat apa arti persekutuan,
apa arti marturia dan apa arti diakoni di tengah zaman pandemi COVID-19 ini. Jadi gereja secara umum tutup dengar, dan itulah keputusan iman kita karena gereja yang beriman itu harus memperjuangkan kehidupan, bukan sekedar memperjuangkan tradisi. Justru iman yang salah lah yang membiarkan ancaman terhadap kehidupan. Yesus sendiri cita bahwa dia adalah Allah yang berpihak pada kehidupan. Jadi era digital enda masa-masa transisi di mana gereja akan menggumuli ulang teologianya dan praktikanya. Untung kebas masa pandemi COVID enda sekaligus kita masuk ke era digital. Jadi laman kebiaran era digital enda salah satu cara Kristus itu mengupgrade atau membangunkan mata gereja supaya kita melayani dengan cara baru. Di sini naik ke Pustaka Sibadia bahwa persekutuan dengan Allah itu juga terjadi dalam beberapa dimensi. Di persekutuan di Bata Bapa Jahwe, kita bersekutu melalui karya alam ciptaannya, tepat di Bata dunia. Dalam Yesus Kristus manusia ketemu secara fisik, tapi ketika Yesus nangkih ke surga, persekutuan harus dibata melalui Roh Kudus. Jadi dibata sendiri memiliki berbagai metode dalam rangka bertemu manusia. Jadi jangan-jangan enda salah sada cara gereja untuk mengalami betapa uniknya Tuhan kita, bisa kita bertemu lewat alam, bisa kita bertemu secara raga waktu Yesus Kristus, lalu kita juga bisa bertemu secara roh. Adi Gundari bicara semudona peranan nina LDR, long distance relationship. Jadi adilah baci jumpa, ayo lah baci kita tetap muka, teran rupa ninta gelarna, tapi kita masih memiliki Roh Kristus, lebih salah sada. Di gereja digital enda, Gundari masuk kita ku melalui Gundari jelma ngatan bahwa gereja harus memasuki level e-church, electronic church. Janah bas Alkitab lit nga tetap bas Alkitab pelit nga. Janah adi beribadah kita di Senin pondasi na ibas Pustaka Sibadia, dan aku kebetulan ngajar ilmu liturgi. Ibadah itu selalu terjadi dalam dialog. Di Bata menyatakan diri, lalu kita merespon. Di Bata nuduhkan kelang ate, lalu kita merespon. Liturgi pegak bagai-bagai. Fatum salam adalah cara di Bata nuduhkan kehadirannya. Makasih aloyon dan pujin. Ngerana kaya arah introit atau invokasio. Makasih aloi ka arah pengakun dosa. Alamina dosanta si katakan kabujurahan dan ngerana di Bata arah khotbah, sialoi ke arah komitmen ras persembahan, ngerana di Bata melalui pengutusan, lalu kita pun hidup sehari-hari kita merupakan persembahan bagi Tuhan. Jadi situhuna struktur perjumpaan ras di Bata tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Yang berubah adalah casingnya, metodenya. Mungkin persoalan kita ngoka semal atau mungkin hanya menghidupi satu zaman di mana hidup bertemu secara analog di gereja, kurang kasih akap puasna adi kita bertemu dengan metode digital ras di Bata. Jangan-jangan adi aku natapen, aku murah kalateku kita labaci kebaktianku gereja enda, karena aku semal kang enda jumpa kang tekurs perpulungan, ibas rumah pertoton, ibas ruangan, tapi ternyata di era digital kita bertemu dengan Allah dengan versi yang unik. Ya maka di secara teologi si tangkap bahwa kita bisa bertemu dengan Allah lewat alam, bisa bertemu dengan Yesus secara raga, tapi bisa juga bertemu dengan Tuhan lewat kesaksi dia. Berarti GBKP atau jemaat sekarang di-upgrade Tuhan untuk merasakan dua model pertemuan dengan Allah. Atau mungkin tiga, secara alam, secara fisik sudah, sekarang secara digital kita ketemu dengan Allah. Jadi ada tantangan baru. Kesempatan enda kekelani Tuhan enda mekari salah sada tautan uga kita memahami job deskripsi ta si idah kami
sila bacila angkel job deskripsi takrina diipalaskan kubas dari tugas panggilan gereja dan anggota terabas tata gereja, lead persekutuan, lead bersaksi, dan lead melayani. Perlu si tangkap yang dalam basitik lah kari baci kita rasen jabarkan carikutkan konteks ta. Persekutuan itu sebenarnya adalah panggilan Tuhan. Jadi persekutuannya adalah panggilan Tuhan. Dia bukan sebuah pertemuan jika kita suka. Mari perhatikan pemana 2 Korintus 13 dikatakan ije, maka di bata Bapa yang penuh kasih dan persekutuan dengan Roh Kudus, persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus, jadi pondasi persekutuan itu selalu ada dalam persadaran di bata Bapa yang menyatakan diri lewat alam, persadaran Yesus yang menyatakan diri menjadi daging atau menjadi manusia, dan persekutuan dalam Roh Kudus. Adi sinenka kari sada Korinti siwa ikatakanna kuaka pasu-pasu dung kebatin minggu pe usur kalau si begenda iblasan kami pandita nina begenda di bata bapanta si enggon di lokam kubas kemulianna sila salah ibas Kristus. Si di lokam kubas persadaan ibas kemulian sira salah ibas Kristus ras kesah sibadia arbahan kam serta tetap magagaras pago kalimat pasu-pasu. Jadi sebenarnya persekutuan itu adalah panggilan Tuhan, bukan selera-selera jelma. Tidak berhak kita menetapkan apa itu arti persekutuan menurut selera manusia, karena persekutuan itu sebuah panggilan. Tuhan si netapkan bahwa kita harus bersekutu. Jangan gosidat bentuk persekutuan selalu ada dalam Allah Bapa, Yesus Kristus, ras Roh Kudus. Berarti adi di bata kita bangkat kubas persadaan Trinitatis, berarti sebenarnya persekutuan dengan Tuhan itu ada di 3 dimensi, dengan alamnya, dengan Yesusnya, dan juga dengan Roh Kudusnya. Aku sengaja ku angkatkan manbanta karena dugaanku mau tak mau kita perpulungan Tuhan tidak lagi hanya dalam konteks beribadah dalam ruang gereja, mungkin bukan hanya dalam waktu 1 tahun, tapi bisa dalam waktu bertahun-tahun. Aku cukup pelajari sejarah gereja, Black Death, virus Black Death yang sangat mematikan di Eropa itu memakan waktu 1 abad. Laku tak pernah begindu virus flu Spanyol tahun 1918 menginfeksi sepertiga dunia 50 juta jiwa dai, dan itu juga makan waktu puluhan tahun. Aku laku tak corona yang dakari 3 tahun. Jadi aku sebagai salah satu pengajar bas kampus harus mencoba merekonstruksi ulang teologi, memberanikan diri bahwa Allah kita tidak hanya ada dalam gedung gereja, tapi Allah kita juga ada di alam, dan Allah kita juga ada di era Roh Kudus, era digital. Kira-kira begitu. Enda mekari PR ta, lalu apa kaitannya ini dengan tugas pertua diaken jika memang persekutuan itu ada dalam Allah Bapa, Allah ada dalam Allah Anak, dan ada dalam Allah Roh Kudus. Jadi PR baru manbanta. Jika kita percaya bahwa persekutuan dengan Allah Tritunggal adalah sebuah panggilan, berarti kita serayaan juga harus merekonstruksi ulang kebiasaan-kebiasaan bahwa membangun persekutuan di jemaat juga berbasis Allah Tritunggal. Adi memang kari enda si imani perlahan bahwa kita juga tidak lagi hanya di gedung gereja ini menyebarkan firman Tuhan, tapi mengajari jemaat untuk melihat Tuhan di alam semesta, di lingkungan, di pertanian, di lapangan kerja, di pajak, I3, I kantor, dan sebagainya. Bertemu dengan Roh Kudus secara fisik. Kita doakan virus corona ini cepat selesai supaya kita bertemu kembali secara fisik.
Tapi Allah Roh Kudus juga tidak boleh kita abaikan bagaimana kita terinspirasi oleh kesaksian Dia. Si telu endam kari patron kinerja serayan Tuhan. Adi secara tertulis sudah ada di tata gereja dan GBP, dan itu kuakap lape gedang-gedang kalau si bahas jenda go baci si baca. Kekelani Tuhan idah kami maka telu tugas panggilan gereja adalah tugas kerina serayaan. Enda tercantum ibas tata gereja ta pasal 143 ngonai bacakan panditata. Koinonia, marturia, dan diakoni, persekutuan, bersaksi, dan melayani. Jadi, lihat kita hendak perkembangan teks Alkitab. Jika kita lihat juga dalam kitab Korintus, di KPBAS kitab Filipi, bagian danina. Adi teks ku bacakan dari banta, kelang ate dibata persadaan rasa Yesus Kristus ras kesaksi badia, tapi dalam teks Korintus yang lain, nina bagian daka, ibatan di lokam kubas persadaan ras Yesus Kristus ras ibas kesaksi badia. Dia balikkan tadi dari Allah dulu, sekarang ini kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena tupungnya konteksnya Yesus mengajar. Yesus mengajar, tentu lihat dua aspek bas diri tenda bisa mengamati Yesus Kristus, mata kita dan pendengaran kita. Maka berikutnya, usur si begi kata dibata, si idah praktek pelayanan Yesus, Paulus berkata, bersaksilah. Secara psikologi nggak mantap enda. Adi si idah kata adi sidah dibata, si begi Tuhan ngerana, bertinggo aktif matata, aktif cuping tarah nina Paulus, saksikanlah. Bersaksi, bertinggo ka ikut kubabah, gelaulah mata saja dengan cara cuping aktif bas daging tenda, maka orang Kristen dipanggil bersaksi. Enda dari secara medis, untuk mengaktifkan indera-inderanya, ikut berpartisipasi nurikan kata dibata, tidak hanya menjadi pendengar. Bertinggo sisi jabarkan sekali kaidahin pertuadiakan ras pengurus PJJ. Selain mengajar nuduhkan ras kai bertinggo bagi perpelungan ras nguidah na perbahanan ta. Sekarang tambahannya mereka harus bersaksi dengan aktif. Aktif bahna nuri-nuri. Maka kari saya nuri-nuri man sesama perpelungan, maka dia bergerak secara sosial melayani keluar sana. Secara medis mantap enda. Di otak tanca terisi arah cuping ras mata baca kita penyakit neurosis, salah kari saraf-saraf ta. Keren juga ini ya. Bagaimana kami lebih pengantar sedikit maka kita harus membicarakannya, maka kita harus memperagakannya. Itulah tugas panggilan gereja. Di bagian modelnya berarti selain persekutuan trinitatis ditambah dengan tugas panggilan gereja, maka sebenarnya pekerjaan pandita, pertua diaken, ras pengurus PJJ, ngobaci si tarik arah enda benang merah, ngobaci si tangkap. Oke, kita akan masuk kepada turunan-turunan tugas pelayanan. Turunan-turunan dari tugas pelayanan gereja. Bagi si ras-ras minggu selewat nggak pernah kusingatkan bahwa dain serayan bas gereja sepanjang sejarah Alkitab itu banyak. Yang semuanya kemarin disebut dengan ebet Zahwe atau jelma singgelu ibas karakter Allah yang mengabdi bagi Tuhan dan mengabdi bagi manusia. Lik bapa leluhur, lik hakim-hakim, lik imam, lik nabi, lik pemimpin terpuk, lit rasul-rasul, lit pertua diaken, dan lit terakhirnya lit evangelis, lit misionaris, lit pendeta. Jadi terakhirnya kabas GBKP munculkah pengurus unit kategorial dan pengurus PJM perkembangan Basdenda. Kebanyakan tugas basal kitab bukan orang-orang yang ditahbiskan, tapi dipanggil oleh Allah secara langsung, lalu mereka berkomitmen menyerahkan diri.
Satu-satunya yang ditahbis dalam Alkitab itu imam. Maka bas perjanjian baru pertuadiakan selebihnya lah ditahbiskan. Tapi perlu kasih catat, penangkuhan lah mengubah status jelma lebih-lebih di bata. Itu hanya mensakralkan atau meneguhkan fungsi pelayanan. Maka membantah pengurus PJJ, pengurus kategorial, kita sama-sama ebed jahwe. Kita sama-sama orang yang dipanggil oleh Tuhan, perbedaannya li itangkuhkan li lang. Bahkan dari semua gelar-gelar serayaan si Kublas Kendai, kebanyakan tidak ditahbis, gitu ya. Kebanyakan tidak ditahbis. Tapi labo yang gundari topik ta. Ateku masuk kita ku topik berikutnya. Tugas-tugas serayaan li bas tata gereja, gambaran kini itu kenta. Tata gereja itu adalah alat penataan diri ta, menata kegeluhan gereja, tatanan hidup gereja secara tertulis, kira-kira bagaimana. Tapi otomatis tata gereja kita nggak mampu menguraikan semuanya karena secara teknis saja tata gereja ta paling-paling tebalnya 60-70 halaman ya. Sementara Alkitab ta ribuan halaman, jadi nggak mungkin tata gereja itu mencakup semua tugas-tugas orang Kristen, semua tugas-tugas serayaan, tugas-tugas kenabian dan sebagainya. Jadi itu hanya resum-resum kecilnya saja. Jadi si paling penting sebenarnya adalah setelah tata gereja muncul buku ta GBP, IGBP, ijabarkan ka tugas program pelayanan GBKP 5 tahun. 5 tahun kangen sementara di Batar dahin ribuan tahun. Bahkan Allah mungkin akan hidup lagi, gereja ini dan dunia ini mungkin akan hidup ribuan tahun lagi. Jadi memang jelas sekali GBP tidak akan mampu mengcover semua. Jadi tugas seraya Nenda dalam tata gereja dan GBP Bacisi katakan ya itu ringkasan simple saja. Oke, tata gereja ta GBKP periode 2015 ke 2025 5 tahun hari. Tema ta ema fokus percakapan ta ema memberdayakan nawan perpulungan gelah-geluh selaku pelaku utama ibas menjalankan misi Kristus. Enda kapeng go menarik karyenda dia teta karin jabarkan dahin serayan. Memberdayakan perpulungan Tuhan gelah-geluh selaku pelaku utama ibas menjalankan misi Kristus. Jadi tema ta ngeluh selaku aron di bata. Jadi enda ijabarkan bahasa GBKP dalam apa ya, sing ngerumuskan enda sidang sinodeta. Sidang sinodeta menetapkan visi misi gereja dalam bentuk tata gereja dan GBP. Maka kami temandu modramen berbahan semacam apa ya, pengelayasi atau konsep-konsep besar apa yang akan kita lakukan per tahun. Itulah penjabaran GBP. GBP sendiri dibuat oleh sidang sinode. Kami temandu modramen gua gelarna menguraikan sa per tahun. Maka BPMK distribusikan sa atau memediasi sa kurung-kurunggun. Runggun-runggun gumuli ulang ras jabarkan cari ikutkan konteks. Jenari anggota jemaat mengimplementasi atau memperagakan sa. Persoalan tagundari ingkai maka agak rumit iman gereja menjadi realita kehidupan jemaat. Duga-dugan kungenda lemah dengan pewujudan misi gereja GBKP kuas perpulungan. Sementara GBKP mengimani apapun yang diputuskan atau dituliskan oleh GBKP secara sinode itu akan terpancar dalam pola kehidupan jemaat. Karena jemaat adinina Paulus adalah bukti dari kerasulanku. Pernah nina Paulus man perpulungan. Kam perpulungan kap bukti kerasulanku. Artinya apa yang diperagakan oleh perpulungan adalah bukti dari iman gereja yang diajarkan oleh para rasul. Maka aku terkritik ke ngaku, pusuhku, tendingku, adilit perpulungan GBKP
tidak menjadi garam dan berkat di dunia ini, berarti kami serayan salah menjabarkan pengajaran iman enda ku perpulungan laseh ku kam visi misi gereja enda. Mungkin ini adalah salah satu PR terbesar kita malam ini. Uga kari keputusan atau iman gereja GBKP, visi yang ditetapkan selama 10 tahun ke depan sebagai aron Kristus bisa diperagakan oleh jemaat. Karena untuk memperagakan sadenda pasti melala elemen-elemen di kelang-kelangnya. Duga-dugaanku berikutnya adalah terputusnya informasi tentang program dari sinode kepada klasis, kepada runggun, kepada pertua diaken, kepada pengurus PJJ, kepada jemaat. Asumsi-asumsi sidebana, jangan-jangan bagi si ibahan kita warenda, lead ketidakjelasan apa sebenarnya fungsi atau job deskripsi antara mulai sinode, klasis, runggun, pertua diaken, ras pengurus PJJ. Berikutnya jangan-jangan sedikitnya pertemuan antara para pelayan, pandita pertua diaken ku pengurus PJJ ku anggota jemaat. Ibas proses penjabaran apa yang diimani oleh gerejata. Jadi sekali nari tangkap lebih garis besarnya bahwa tugas serayan itu adalah membangun jemaat misioner, bersekutu dengan Allah yang menyatakan diri di alam dalam Yesus Kristus dan kesaksian dia. Maka juga carana gelah karakter di batae akan terimplementasi bagi jemaat. Itulah secara teologis, secara teknis mari sinen kari tata gereja. Pas tata gereja bab 2 pasal 7, pelayan khusus bahasa gereja lit telu, lit pandita, lit pertua, lit diaken. Jadi pelayan khusus bab 2 pasal 7 ayat 2 ikatakan tugasnya memperlengkapi seluruh warga GBKP agar dapat melaksanakan misi atau visi misi gereja. Ibas ngelengkapi jemaat enda, lit IJ tri tugas panggilan gereja yang ditetapkan oleh sinode sehkan ku klasis sebagai pesahkan kurunggun. Mengajarkan pengajaran iman melalui ibadah, PJJ, PA, pelajar ngawan, dahin pelayan khusus. Penggembalaan umum, bas bab 10.2 pasal 5 ayat sada. Penggembalaan umum nih nah kan pengajaran kini tuken melalui berbagai cara. Perkunjungan pastoral, bab 13 pasal 62 ayat sada ras 2. Metode-metodenya baca sinen bas GBP, jetro sistem perkunjungan jemaat, membangun kedekatan jemaat, keterbukaan, pemuritan, kaderisasi. Secara spesifik diaken membangun relasi yang baik bersama masyarakat agar sektor terakap masyarakat sekitar secara sosial, kira-kira begitu. Adisi perdeta kenenda, itulah tugas-tugas pertua diaken. Sinenka coba tata gereja, enda baca kari kue akan membantu teman-teman atau kukirim melalui penditata, sekedar ya catatan-catatan kecil saja. Bab 2 tata laksana pasal 8 ayat 4. Apa itu perpulungan jauh-jabu? Enda manbanta karena perpulungan si Rembang Kamze. PJJ itu persekutuan kembali. PJJ adalah persekutuan dengan Allah Tritunggal dan dengan jemaat. Maka PJJ itu memiliki badan pengurus yang berasal dari warga jemaat, bukan dari pelayan khusus. Maksudnya pandita tak pertodiakan. Jadi pelayan khusus, enda bab 2 pasal 8 ayat 4, pelayan khusus PJJ berfungsi sebagai pendamping pengurus PJJ dalam melaksanakan misi gereja. Jadi di kunen endang, gue baca kita masuk lebih spesifik. Tugas pengurus PJJ itu
pasal 8 ayat 6 tugas PJJ labo pengurusna sentabi kari kunan bas poin sedeban. Dahinta kena anggota perpulungan, pulung, RPA, retreat, kebaktin rumah tangga, kebaktin sedebanna. Tugas krina anggota perpulungan, ema erdiakoni. Tugas krina anggota perpulungan, si kunjungan rumah tangga. Tugas krina pengurus anggota perpulungan, bahan penggembalaan sesuai dengan kebutuhan. Penggembalaan ini tandai, manahkan kata dibata, saling menguatkan, melaksanakan tugas PI, pengembangan iman, menggerakkan, mendampingi, atau ikut ambil bagian dalam tugas-tugas pelayanan, melakukan keputusan-keputusan runggun, bahan program-program, si mengacu ke bas visi misi gereja bagai pekobas runggunta. Rasidebana, tugas PJJ. Jadi gelah baci jadi krina tugas panggilan man anggota PJJ nda, si erbanca ia jadi, kita serayana. Pertama dia kena ras pengurus PJJ na. Maka masuk kita secara spesifik pasal 143 ayat 4, tugas pengurus PJJ berkoordinasi ras tentunya BPMR, mengkoordinir kegiatan persekutuan, kesaksian pelayanan, keuangan, bas PJJ entah, arban evaluasi, arban rapat koordinasi, komunikasi pertuadiakan, musyawarah sidingawan. Enda artinya, adilik kamje teman kami pengurus PJJ perlu mengetahui tugas-tugas gereja yang tertuang dalam tata gereja ras GBP, perlukah metah tugas-tugas pertuadia kenta baserunggun taras basektor ta bahan percakapan atau pertemuan menampung inspirasi baik dari pertuadiakan sebagai pers perpulungan maka kari si jadwalkan program kira-kira bagenda maka di dan kami ada fungsi pengurus PJJ itu agak mirip kamras modramen. Kami modramen bukan pencipta program. Kami adalah moderator yang menerima pesan dari sidang sinode, lalu membuka komunikasi dengan klasis, pertuadiakan, pandita, dan unit-unit, lalu menyusun program bersama. Jadi modramen itu bukan penentu program GBKP, tapi dia menerima keputusan dari sidang sinode. Maka si akomodasi sekali maka baci si susun program bersama. Jadi agak mirip itu nadahin pengurus PJJ ras modramen. Adi secara teknis mungkin Anda baci kari jadi referensi manbanta pertuadiakan ras pengurus PJJ. Kami teman-teman du modramen menerima GBP per 5 tahun. Maka tema tahunan nang golit ibas dan tema tahunan nang si igodok modramen bersama Litbang bersama para pendeta bersama BPMK bersama unit-unit enda maka kuturikan enda manbanta ateku sekedar nuduhkan proses-proses penyusunan program siapa tahu tarakap kariman banta. Ibas bulan Februari ras Maret, modramen, Litbang, BPMK, pandita ras unit-unit, arban percakapan karena tema tahun depan. Pemana enda tahun 2020 enda, engko idiskusikan kami Februari sampai Maret 2019. Oke. Maka bulan Maret ars April, modramen merumuskan hasil percakapan Litbang, klasis as pandita-pandita. Bulan Mei, modramen merapat ras unit-unit pusat. Pemana adi aku kupanggil kakrina kategorial pusat, Mamre, Moria, Permata, dan sebagainya, pastoral, BPMG, Hukumene. Maka, irumuskan kami program pusat, hasilnya, krina program unit pusat ikirim ku klasis pada bulan Juni. Bulan Juli, klasis ka distribusikan sa kurung-kurungun.
Bas bulan Agustus, runggun ka arcakap ras unit pelayanan na, baik PJJ na, kategorial na, diakoniana, sedebana. Bulan September hasil percakapan enda si putuskan di sidang klasis. Bulan Oktober kita masuk SKMS. November kompilasi hasil keputusan SKMS. Maka iulihkan kaku klasis seh kaku runggun. Jadi idah kami proses penyusunan program enda adilah terkoneksi pusat nari klasis kurunggun ku sektor jem si asumsi kundai apapun yang dibahas dalam sidang sinode tidak pernah sampai ke sektor. Kenapa? Karena alur-alur pengambilan keputusan enda baci jadi laseh kukam teman-teman kami. Maka kunen kabas tata gereja ta proses-proses muat keputusan bas serunggun lit ka piga-piga ta harah jakari enda baci si diskusikan. Si pertama lebih lit musyawarah ngawan sekali setahun. Sidang majelis serunggun sekali sebulan. Rapat BPMR sekali sebulan. BPMR ras kategorial sekali sebulan atau minimal 3 kali sebulan. BPMR pertuadiakan pengurus PJJ, pengurus kategorial minimal sekali 3 bulan. Maka seksi kategorial ras pengurus kategorial rapat KIA piga-piga wari ope dengan sidang runggun. Maka pertuadiakan karas pengurus PJJ rapat K ope dengan babakaku sidang runggun. Maka pengurus PJJ saja kaya rapat ras perpulungan. Aku laku tak siapa yang enda jadi kendala besar membantah apa yang enda terdahikan, apa yang enda lah pernah dengar terdahikan secara efektif. Jadi idah kami enda bagin rapat nusun-nusun program sektor. Jadi dikunan enda tugas-tugas pengurus PJJ berkaitan dengan sienandai krina. Maka secara khusus diberikan kami referensi-referensi baca kerja di alat bantu membantah perban tata gereja ta pengurus PJJ laku tatah berserunggun tak ikut kamar sidang runggun. Pengalaman kami ipiga tempat si pernah dahi kami pengurus PJJ lah ikut sidang runggun. Maka jenda rekomendasikan kami gelah pengurus PJJ memperbanyak ruang diskusi ras pertuadiakan minimal sada minggu sebelum sidang runggun. Gelah kapelit pemana sura-sura, kerinduan, atau hal-hal yang mau kita kerjakan masih bisa digodok 1 minggu sebelum sidang runggun. Jadi anda mungkin perlu icatat oleh pengurus PJJ atau pertuadiakan, ijadwalkan. Jadi terjadwalia semacam program begitulah. Jadi pemana di sidang runggun ta minggu pertama setiap bulan berarti rapat pengurus PJJ ras perpulungan bagai pertuadiakan adalah minggu terakhir setiap bulan, kira-kira begitu. Maka alat-alat bantu pelayanan pengurus PJJ dah kami statistik sangat penting. Gelah belum itan cibalkan talenta perpulungan dalam setiap percakapan atau bas penyusunan program atau dalam kepanitiaan atau dalam kegiatan-kegiatan apakah Natal, Paskah, retreat dan sebagainya. Adijenda piga-piga runggun si dampingi kami pengurus PJJ itu memiliki buku koleksi pelaksanaan PA atau koleksi pelaksanaan PJJ, pemana 5 teknik PJJ. Jadi pengurus PJJ itu memiliki buku-buku tata carana. Maka baci pengurus PJJ, pemana bas PJJ tali jem, metode diskusi, metode ceramah, metode refleksi, tak kaini na. Jadi pengurus PJJ memiliki buku-buku itu, maka laya mate kamus tupung pelaksanaan, kira-kira begitu. Maka enda terakap KP lika buku-buku kami si cubakan kami bas pipa perpulungan buku teknik ngapul-ngapuli panduan ngapul-ngapuli. Jadi bicara sakit tah sa pertuadiakan laka hadir diakoni tah seksi diakoni pertuadiakan bekerja sama dengan pengurus PJJ memiliki panduan-panduan si bervariasi, kira-kira begitu.
Seterusnya adi siban penjabaran dahin pertua diaken tentu bas GBP ras tata gereja nggo lead baci sinen tata gereja ras GBP. Salah satu dahin pertua diaken adalah mewujud menyatakan visi misi gereja, menjalankan keputusan sinode SKMS sebagai perunggun. Tapi lebih asa sade dahin pertua diaken idah kami berlatar belakangkan Alkitab dan rasul-rasul dahinna keliling-keliling. Paulus kujah-kujah ya larang ngadi-ngadi. Entah yang maka kami pandita enda 5 tahun sekali ipindahkan. Gelah ser-ser dahi kami kuta-kuta ras perpulungan. Jadi kita akan pindah-pindah pandita yang kat pertua ras diakan neruskan dahin kerasulan ibas ingan-ingan tertentu. Pertua diakan memiliki spesifikasi khusus itu tapi bas gereja tidak dijabarkan secara khusus. Pertua diakan melala neruskan dahin pengajaran rasul-rasul. Lah perpulungan lah meper dari ajaran sesat. Nah kan pengajaran melalui berbagai cara, apakah PJJ, PA atau kebaktian. Diakan itu banyak di perkunjungan rumah tangga atau pelayanan sosial, pelayanan kemasyarakatan, kalau kita sedibana. Menurut Alkitab. Tapi GPKP tidak pernah menjabarkan itu secara detail. Karena kita akan bahas gereja dahin pertua diakan Bali. Nai lit ka asumsi-asumsi bahwa pertua diakan lah Bali. Maka arah kuta-kuta enda pernah ka bagenda ni na ingut teluka 2 kali kam dia kenenggo kami baca nek kelas jadi pertua sekali ni na. Luli hubungan na pertua nek kelas jadi dia akan naik kelas di pertua. Enggak ada itu di Alkitab. Lika dia bakal ngagap bahwa dia akan ada kelas 2. Maka di 2 kali dia akan gua aja jadi pertua ni nah. Bukan. Enggak ada. Itu hanya pembagian job deskripsi. Ini kabarnya pengagap bahwa dia akan lah baca jadi ketua runggun. Dia hanya boleh jadi bendahara. Tah janari rahasumsi lah sita. Enggak pernah itu ada di Alkitab. Dan sebagainya. Ada salah persepsi anda, Eka Sirbanca mungkin dah inta kacau. Jadi idah kami teman-teman, kamu orang tua kami, kira-kira anda secara gamblang baciku paparkan tisi dahin ibas gereja atas, secara khusus bas sektor. Kari mungkin baci si pegedang-gedang bas dialog atau bas diskusi karena agak rumit aku nawarkan hal-hal si praktis karena aku lambue memahami konteks perdalanan perpulungan TAI Bandung Timur. Bagaimana kami lebih kari bas dialog si pegedang-gedang. Kembalikan kami lebih mikrofon endaman pandita kami. Bujur Bang, ibas pemaparan singgo isakando man kami ibas berisi senda. Kena description tapi dua kami dalamkan panggilan ibas tanggung jawab sehingga yang daskan dibatai tengah-tengah pelayanan gereja entah subuk selaku serayan bagi selaku pengurus PJJ. Jadi ibas paksedai buka kami sesi tanya jawab sesi sharing entah apa ya teta numpun entah sharing pengalaman karena dinamika pelayanan di tengah-tengah gereja entah bas sektor tapi banci silakan kami. Ya, apa yang kita nunggu tak sharing? Silakan kami. Ya, bujur. Ya, malah membingungkan kan keterangan ku ndak lo karin aku jelaskan maka nggo kabur deh. Nang. Bang. Ya, mama kami Pertua Ginting Mergana, silakan kami, Ma. Enda entah sharing, entah nungkun, entah usul, entah kain keren ya. Jadi usur si bagi berita, maka gereja yang hidup itu adalah banyak melibatkan
jemaat dalam hal pelayanan. Jadi biasa dibegitukan. Ya, jadi gereja yang hidup adalah banyak melibatkan jemaat dalam pelayanan. Tapi bas kita engkai maka selalu dibatasi tentang orang-orang jemaat itu untuk melayani dalam gereja. Ya. Terus si kedua, dai turikan panditata, maka tugas gereja itu adalah persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Ya, kita bes GBKP, persekutuan dari turikan makana dari mata, dari telinga, terus harus lewat mulut untuk bersaksi, dan harus bertindak untuk melakukan. Nah, tapi si pengidahku, ibas kita tentang kesaksian atau pemarturia sangat jauh ketinggalan dibanding dengan kesaksian teman-teman Tasideban di luar dari GBKP. Ya, kita sudah mengatakan bahwa di GBKP itu tidak semalna kesaksian saksi. Yang bagus di GBKP itu kata kita selalu mengatakan diakonia. Nah, jadi apakah usulan masukkan pertanyaan kuangka. Cuman membantu pandita kami coba berikan pandangan-pandangan tentang hal seda. Bujur. Ya, bujur mah. Jadi memang salah satu ciri-ciri gereja yang ideal itu adalah jemaat tidak lagi menjadi objek tetapi menjadi subjek dari pelayanan itu. Bagi usul katakan di bas kita, ya bicara orati teman kita kuja kami pertua nina ibu melayani, tetapi menjumpai teman sepelayananku. Oke, jadi terkadang jemaat masih menjadi objek dalam pelayanan, dan mungkin saja terkadang ada yang dibatasi karena pelayanan di tengah-tengah gereja. Termasuk soal kaderisasi pihak kami sangat-sangat kurang memberikan kesempatan kepada kaum muda, seperti kaman bantu orang tua kami, tapi menjadi kenyataan gereja GBKP. Mungkin ada tiga hal ke arah mama kami, Bang, cuman sedikit kelma lebih spesifik mungkin, ibas pembatasan karena keterlibatan jemaat, ibas hal kai kira-kira, mungkin tandit siateno isakan dui base. Bagenda. Aku usul nungkun teman-teman sepelayanan bas gereja bahwa seseorang yang ingin mendapatkan suatu jabatan ataupun penugasan di gereja itu harus dia jabatan serayan Tuhan. Sementara masih banyak jemaat yang punya kapasitas yang mendukung, ada potensi yang ada di jemaat kita yang bisa mendukung pelayan di gereja kita. Engkai makalah berikan kesempatan membana walaupun ialah serayan, bagi maksudku. Jadi untuk mungkin pendeta baru sekam dua anak, khususnya sekaban Zahinari, lah na masukkan ke kaban Zahir bagi maksud dia demi kebaikan pelayan gereja anta. Bujur. Oke, bujur mah. Enda aku agak langsung abang kami pendeta Barus Mergana. Silakan kami, Bang. Ya, bujur mama, aku mama mengginting Mergana, aku berginting. Nora pe berginting kak. Kuida henda memang dampaknya ke praktika bahwa jemaat jadi kurang terlibat dalam hal-hal pelayanan, keterputusan. Daenggo sidah keterputusan antara koinonia bersaksi dan melayani. Jadi ada masalah teologis sebenarnya, ini bukan masalah teknis. Ketika gereja tidak mengimani bahwa tugas kita adalah berurutan dari koinonia, bersaksi dan melayani, maka secara praktis pasti sudah menjadi masalah baru. Jadi adisi tangkap dari penjabaran tata gereja bahwa jemaatlah implementator dari ajaran gereja. Artinya jemaat itu bukan
penerima lagi. Itulah perubahan tata gereja ta. Lanai jadi objek dari program-program gereja, tapi menjadi subjek atas gereja. Adi tata gereja atas yang baru, bahwa Modraman itu memberi draft berpikir umum. Bicara lipe program pada tingkat pusat, ia isinya tidak lagi dalam rangka implementator, tapi mungkin dalam paling trainer of trainers, ngelatih, nari ngenca, bukan dalam rangka sampai ke lapangan. Jadi adisi tangkap bahwa enda sebagai keputusan iman gereja, berarti mulai sendah harus sidang-sidang gereja ta, rapat-rapat, perpelung jabu-jabu, enda harus jadi titik berat semua program dan pelayanan atau keputusan-keputusan gereja ta. Membuat jemaat itu secara alkitabiah tugas serayaan adalah memperlengkapi jemaat menjadi jemaat misioner. Jadi indikator gereja melakukan firman Tuhan atau tidak, iya aku pengen megamang kok menjawab saya nandai mah. Bandingkan gereja Sideban dan dulu lebih berani suruh gereja-gereja Sidebane bersaksi. Berarti ketika jemaat kita nggak berani muncul di lapangan, dosa kami serayaan. Kurang buai kami pegegehi perpuluh. Maka aku setuna pertanyaan ada kritik man kami serayaan mengenai si pas nama artina bas bidang serayaan ikut saya mungkin kita pandita pertudiakan. Ini semacam panggilan man bantah supaya GPKP sudah bisa mulai mengukur kebenarannya sebagai gereja, bukan karena institusi yang kuat, bukan karena para pelayan saja yang kuat. Si tangkaplah pesan Paulus yang luar biasa. Perpulungan yang mandiri dan dewasa itulah bukti dari kerasulanku. Nina Kokak kita lah pada berpercayaan pandita, kita orang tua pilih ngeperbagi dina kokak. Jadi tahlang anak te, embuk tina tutusna te tak jadi orang tua kira-kira begitulah. Jadi kuaka ena jadi apa mah? Usul kuaka pendai si second pendai mah usul gelah jadi catatan man bantah para serayaan, pandita, pertua diaken, pengurus PJJ untuk membuka dialog atau menyusun program yang lebih banyak melibatkan jemaat. Sekali nari bahwa Yesus sendiri berkata, tugas serayaan adalah memperlengkapi perpulungan. Dan menurut Paulus, pertumbuhan perpulungan adalah bukti dari kerasulanku. Mina, kakak. Persingat, bagaimana kakak si singat kondan nanay mah? Persingat ng nanay. Bujur. Ya, bujur bang. Jadi mamantena endang bendahara rukut tak bang? Masukah kering alokasi kenanggaran naiklah perpulungan lebih banyak berarti. Ya, bujur bang ibas penjelasan do wakaf kaisi turikan panditanta bagi mama kami ginting mergana membuka wawasan tak kembali hidup menggereja. Juga kita lebih melibatkan banyak orang jemaat yang memang memiliki talenta, kompetensi ibas hal-hal tertentu. Lalu mengatakan maka kita serayaan kecil, tetapi itulah bukti dari kedewasaan kita dan kedewasaan gereja. Semakin banyak jemaat yang terlibat lebih wari hendak. Secara khusus agak kami bocor-bocoran, maka tahun depan sasaran gereja adalah pemuda. Bagaimana gereja semakin bisa mengakomodir, memberikan ruang terhadap pemuda-pemuda gereja, sekaligus dalam bentuk kaderisasi di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Ya, jadi kami hendak menjadi sebuah catatan yang kita terima. Bujur mah ibas penumpunan do. Makanya ibu akan kami si peduakan tali ibas kita, persilakan kami. Ya, bujur pendeta, aku numpun teku sendiri. Persilakan kami, bengkila kami bangun mergana. Ya, jujur pendeta Barus kedua nih
Jadi Ya, Pak. jadi aku bangun mereka aku berekaro. Jadi si kumpo itu buru karoka. Jadi lapang lepas res buru karo ini gitu gini. Jadi tak lebih aku ndai jam walau kurang 10 mandai masuk. Jadi ngajarkan lebih dengan masuk. Jadi si Mansungkun ku pendeta mengenai struktur organisasi Basgun Lead tingkat runggun. Jadi runggun ini ada kan dia ketua, ketua bidang, sekretaris semua gitu. Jadi di Bas PJJ elit ka pengurus, ketua, sekretaris bendahara. Jadi si Mansungkunenku jadi ketua ini ada kambia cuna kegiatannya operasional mau gini. Artinya ada kambia sebagai eksekutif lah, dikatakanlah misalnya mau gini. Jadi dina pertudiakan, jadi kubahan gelarna fungsional mau gini. Jadi itu pelayan rohani. Jadi, jalankan tugas operasional daripada perpulungan itu ada kan ya di tingkat hanya sebagai pelayan rohani. Entah kesalahan fungsi. Artinya kita pertudiakan enda, kokap rata-rata bagi kokap terusku tanah karofi bagi kokap rata bagi. Jadi kadang-kadang serayanya pertudiakan itu mengendalikan kegiatan operasional runggune entah PPJJ. Bagi kokap lebih pertanyaan, lebih kokap si Mansungkunen ku pendeta bujur. Ya, bujur bengkila, kokap gue jelas nih hari bang, penungkunan bengkilanta bangun mergana. Memang aku agak susah kokak nangkap sakai ini na bengkila. Sebab bengkilanya guru besar bang, Profesor Maranatha. Coba kan jawab dulu bang, bujur. Guna ora pejenda studi banding naku Maranatha waktu yang buat studi psikologi kila. Ku Maranatha jenda ya kokap. Sada bulan kokak jenda library research. Muat S2 na kila. S2. We. Ya. Memang menarik fenomena endak di kokap di banyak tempat kadang bacisi temukan lebih banyak pertuadiakan berperan. Mungkin ada persoalan persepsi ndai kuakap. Anda ketika kami ngatakan bahwa akan jadi tugas gereja anta jadi tugas moderamen bahas sidang sinode berikutnya karena di sini dari penjabaran di data senari sebenarnya relasi pertuadiakan pengurus PJJ tidak sangat manis karena saling melengkapi. Pertuadiakan pekerjaan fungsional nan indundai kila. Aku condong tidak bagaimana pengajaran Bapak PJJ mereka pergegah. Aku tidak pengurus PJJ, ia semacam fasilitator, moderator, tapi adi saja keningan lengakak kokak pas karena bas tata gereja tandai bas GBP tapendai tertulis, ia condong-condong ku iyo, ia berdialog, ia juga menerima keputusan sidang rungun bersama-sama dengan pertuadiakan, lalu berdiskusi dengan pertuadiakan untuk memfasilitasi apa yang diputuskan oleh sinode klasis dan sidang runggun. Maka dalam proses implementasinya ras-ras mencakapkan apa yang kita
lakukan. Jadi kuidah semacam baci fasilitator, baci moderator, baci event organizer. Jadi secara teknis lebih melala kuidah pengurus PJJ berperan. Secara teologis lebih banyak dia akan berperan. Kira-kira begitu. Maka kuidah hendak aku kebetulan runggun kompleks stadion Samura, kila. Kami ada 5 tahun, dan pas kami pindah dengar ia jadi bajem. Setahun kami di kompleks stadion bola, diresmikan jadi runggun. Jadi lebih mesukah kami menata dari awal pekerjaan-pekerjaan pengurus PJJ dan pekerjaan pengurus pertodiakan. Jadi aku pemana, kubantu pertodiakan pengurus PJJ, ban sada draft kerja pemana. Kapan kita terima keputusan sidang sinode? Kuban tanggalna. Kapan harus kita dapat? Oke. Kapankah pertodiakan sektor dan pengurus PJJ mendapatkan keputusan sidang runggun atau sidang klasis? Oke. Lalu kapankah pengurus PJJ dan pertodiakan dialog, diskusi membawa pergumulan sektor ke sidang runggun? Kuban ya draft membantu. Jadi memang melalui draft handai agak tertuntun sedikit pengurus PJJ kuras pertodiakan untuk tidak boleh tidak harus jumpa. Harus ya jumpa. Lihat kuban draft kecil-kecilan katawari pertodiakan nahkan keputusan sidang klasis atau sidang runggun. Lalu kapan pula isi-isi saja ilibatkan dalam ia mensosialisasikan isi nindak lanjuti sah begitu. Jadi arah draft-draft siku bahan kitik-kitik man perpeluan tandai teman-teman pertodiakan nggak berusaha yang jelaskan sedetail mungkin hasil keputusan klasis saras runggun sebab nindak lanjuti sah harus memfasilitasi sah sekali pengurus PJJ, kira-kira begitu. Maka duna pengurus PJJ kebanka draft-draft kerjana tanggal-tanggal 3 saja ya ngorati pertodiakan laka baci lalap sa. So dilalap kari atau hari sempat saban nalaya terjadwal. Maka kata warika pengurus PJJ ngerana karas perpulungan pesan. Jadi aku takiku ngendak ku pegedang kila uga gelarah buena dalam pengurus PJJ ras pertodiakan ku ngerana bagai kuban. Maka bicara kerja-kerja ndak laku bre simada kerja langsung ngerana kila terpaksa anak beru bagaimana kira-kira kuban anak beru ngerana lah lebih jadi simada kerja kari ngerana li kari lepak na siti mister tahkel kurang na bagai tapi ya di anak beru kari si erbelas bicara kurang-kurang lai dah ke kalimbu gue kurang na bagaimana kubaba siti ke gaya budaya karo begaya. Jadi menjembatani komunikasi pertodiakan kuakap karisi perbanyak karena di menurut tata gereja kuidah handai kila si menyeting semua program itu supaya terlaksana adalah pengurus PJJ, tapi esensi dari semua program itu datang dari pertodiakan. Jadi pertodiakan diajak kami untuk tidak sampai pada tataran teknis. Kira-kira bagaimana kira-kira idena. Bagaimana kuakap sementara kila dia lihat kare konteks-konteks si beragam di Bandung kuakap enda debatable lah, baci masih bisa didiskusikan. Nah, jadi adi bagai sadana penungkunan ku pendeta. Iya, menurut kata Dundai, lagi kamu perlu salah sada pengurus PJJ mewakili salah sada untuk ikut sermon sebab sermon terus sulit nih cakapkan mengenai program-program raskai si akan dilakukan di runggun bagi pesektor. Gua kan dulu perlukin ikut ke dia sermon begini. Enda menarik secara gelah nambahi skill mantap. Aku setuju kila runggun kompleks stadion
ikutkan kami pengurus PJJ, pengurus kategorial sermon. Dalam rangka nggalisi Alkitab. Adik dalam rangka mungkin keputusan-keputusan si Uni agak lengaka ada tak aku karena biar aku kari pas hal-hal si membutuhkan keputusan disuruh ka karena pengurus PJJ tah ndak ka kari ukurna mulih tikuka. Langa di pemana dalam rangka brainstorming lah kari materi tambahan dalam sermon. Adi aku sangat kurekomendasi. Adi dalam rangka brainstorming. Adi mat keputusan kari tah. Lolah ka kari pengurus PJJ lah ka doro iya. Bicara bagian dakila bicara apa ikut pengurus PJJ pemana ikutkan konteks atau situasi tabas runggun tertentu. Mungkin pengurus PJJ ras perpulungan baci mereka sada draft atau lembar kerjaman pertuadiakan hal-hal si bakal ibaba pertuadiakan sesegera mungkin ke aku PJJ dalam bentuk mungkin semacam angket-angket kecil-kecilan. Secara teologi enda bulan depan bulan enda tugas PJJ tugas semat mungkin akan lebih terbantu karena pertuadiakan akan mengisi lembar kerja handai mulih kariku perpulungan. Enda alternatif saja kila. Ya. Bujur pendeta. Ya kila bujur kila. Ya, bujur man abang kami pendeta baru seras kila kami bangun Morgana. Di tengah ibas kita enda sinungkun duana pertuanta bas pengurus PJJ lang pidah lit si nungkun enda dipersilakan kami waktu talanai dekat. Ya, Banci pendeta. Persilakan kami Pak. Buka gambar lupa lah kari idah gambar. Bro, buka gambarnya. Ya. Membantu kami kapan hari. Jadi aku sendiri ginting buat berukinting. Nah. Arbapa aku beruginting nande me Pak. Jadi bagaimana pendeta? Aku lansia, akan 60 tahun umur. Jadi daya tangkap pun gue kebagelah. Jadi aku mendel akan sekali dan dai, iban menjadi 12 PJJ. Aku minggu kapas besar itu. Tapi kita kan langali siap iban. Apa dia kan sebagai kapten berenda ambas pengurus runggun mamre. Si kalau kenca silakan kita kepada kebar. Pakai kapten pengurus mamre sektor. Nanti kalau pengurus walau kenca jadi pun dari telu nggak aku ikut pendeta. Jadi pengurus mamre runggun, pengurus mamre sektor, dari ketua PJJ. Jadi khusus yang dapat PJJ nari, kita kena PJJ kas kena buat pertanyaan. Karena aku adalah kurang daya tangkap kundai. Kayaknya ada tugas ketua, sekretaris, bendahara, PJJ secara kasarnya saja. Antara pengurus, antara perunggun, ada saja. Tugas juga antara pengurus eksekusinya. Udah pendeta. Jujur Pak, jadi wakaf singkat saja penungkunan Bapak Antawang, kayaknya anda secara umum tugas ketua, sekretaris bendahara, gelah olah ketua nagam sen, oke. Ya. Jemaat sektor antar pengurus, perunggun. Agak putus-putus Pak.
Entah jemaat dua sektor antar pengurus pas kurungkun. Iya, Ya, ya, Pak. Ya, untuk Bang, fokus kita lebih ke job description ketua sekretaris bendahara, sebab minggu sirah kari enda kabit pembinaan menyangkut kubah sinergisitas, juga kurunggun, juga jemaat enda untuk minggu depan kari Bang. Oh iya, iya. Ulah latih satu kak Bang. Kuakap, setuna penjabaran masih bisa kita kerjakan di sektor-sektor. Aku ngolit ngelayani di ujung bandar, tahun ke rumah pil-pil, suka makmur, Parunggun. Agak fleksibel nggak situ, Pak? Tapi pondasinya tetap si baba arah tata gereja. Pengurus secara bersama, ia mengakomodasi tugas-tugas pelayanan dari Pertua Diaken, dari tugas panggilan gereja, tugas-tugas pastoral, tugas-tugas penggembalaan. Tambahnya sesama pengurus si telu akhirnya memiliki job desk si setuna bacikang saling menyisip adi tulpakal adi bas tulisan si atau pengelaya si Iban kami mandung-urung tajenda. Ketua lebih banyak membangun dialog-dialog Pertua Diaken, janah menghadiri rapat-rapat berserunggun. Radukan pengurus ngestu nakrina, tapi ia lebih banyak ije berperan. Sebab laka mon terpisahkan bahwa lika mon keputusan-keputusan runggun si berhubungan ras proses netulensi sekretaris pengurus PJJ. Laka mon terpisahkan lika keputusan dia berhubungan ras keuangan. Maka job desknya idah kami lebih banyak membangun komunikasi ras Pertua Diaken, menghadiri rapat-rapat rungun. Ia masih lah banci lang nakal. Maka di sekretaris idah kami efektivitasnya banyak sekali dalam rangka mememorikan jenarik hari mendistribusikan sebab melalakakal keputusan-keputusan atau hasil percakapan runggun si ibaba oleh Pertua Diaken lengah sempat igodok iba sektor jenarila terdistribusiku anggota perpulungan. Tadi sedekah dah kami pemanalit surat pengelaya si runggun langsung ku perpulungan ibaba oleh Pertua Diaken. Adi cobakan kami jenda variasina uga gelah keputusan runggun sempat ibahas iba sektor, pembahasan sektor dinatulenkan oleh sekretaris pengurus PJJ. Jadi tidak bulat-bulat dari runggun maka kari lead alasan perpulungan enalah nggak kasih cakapkan kira-kira begitu. Jadi natulensi sektor itu penting. Salah satu tugas dari pengurus sektor. Bendahara bagi sitah ras-ras soal perduitan perpulungan keluar masuk. Cuma iban kami jenda sederhana kalau manajemen pembagian tugas antara ketua sekretaris bendahara karena ikut tenda melala kalau terjadi kericuhan seputar proses-proses keuangan. Maka pemana di lead ada kebutuhan perpulungan sekretaris ras ketua lebih ngecek program sektor. Maka adilik bas program sektor isungkun menda sekretaris kauli iku bendahara ras bendahara apakah sesuai dengan jadwal keuangan dan ketersediaan keuangan. Maka terjadi transaksi pembelian tak kayak kebutuhan tah nukur bahan PJJ kelagia atau nukur liturgi sektor atau nukur gula untuk diakoni. Kami ulamin ketua sekretaris bendahara belanja untuk mempermudah sistem cross check. Selalu dalam PJJ
Ipindo gelah ilibatkan perpulungan secara bergantian untuk nukur kaisi itu kur sektor. Maka kari ikrosek sekretaris bendahara ras ketua. Seadi ia salah sada belanja, bagusnya itulah boleh hukum nakal secara tata gereja. Tapi lepak ia sadalah ya pang si tagoran rakitekan seri-seri jalurna. Maka ini ban kami ka proses partisipasi ketua sekretaris bendahara lah ya ban kami belanja, tapi pengganti ban kami anggota perpulungan untuk belanja. Maka i-cross check oleh bendahara harga, disetujui ketua, maka ibukukan oleh sekretaris sebagai satu transaksi yang sah. Kira-kira begitu. Ban kami sistem informasi manajemen kecil-kecilan di sektor. Adi pemana kari adi untuk perbelanjaan kuakap pendai cukup jadi sampel. Adi untuk mengikuti rapat-rapat ia biasanya peganjih teluna, tapi dengan sada kewajiban ia memiliki rekap kecil-kecilan. Lid baginda isi kusingatkan sebelumnya, ngoiban kami sada lembar kertas kerja untuk diisi oleh pengurus PJJ ketika ia hadir di sidang runggun atau rapat koordinasi. Ngokapeban kami selembar kertas untuk diisi oleh percodiakan ketika ia menghadiri sidang runggun. Sekedar nampati gila olah ia lupa bagian labor kita kan lah tu. Kokap simple nah ya job desk pengurus PJJ ndai Pak. Tahlika variasi si deban bas runggun ta bacikang si dialogkan. Kembaliin kami lebih man paditata. Ya, bujur Bang. Gua apa? Oke, bujur. Ya, waktu tanggo setengah siwa. Di tengah kinateta sinungkun, adilang telah si tutup Sumbanta. Bapak Lia pendeta. Saya bilang Bapak Lia. Bapak Lia. Abang kami, Bapak Lia, di sektor Yungari, silakan kami kali bobo. Bujur, ibas kesempatan indah, pendeta Aman Bantakrina. Iya, kali bobo. Jojoah pendeta, selamat malam. Iya bang, ya bang. Jadi aku penungkunanku sih tikel karena pengelayasi karena sarayan singgu emeritus. Piga-piga ngeran aku ras teman-teman pengurus baik runggun sidaya banpe. Maka melala ke tantangan halangan ibas sarayan emeritus nari. Jadi penungkunanku sejang yang dari situ huna hak dan wewenang emeritus iba sektor. Sebab melala ke rusur pengalaman, enggo matang bas kami bas pengurus PJJ, ada kita ngerana serayan emeritus harus berubah. Enam sitik kalau penungkunku pendeta, bujur. Ya, bujur Bang. Bakal hal klasiknya dah Bang, bisnis kendali Pando, bujur. Iya. Aku kebetulan anak emeritus ke aku bang, jadi aku harus bapak ngenda dialog. Tahu kalau emeritus ke Bang. Hasil percakapan kurus bapak jadi sumber. Aku percakapan kurus bapak jadi sumber spiritual kang man bangku. Bapak pitu periode ya maka emeritus. 5 periode, nah ilang ka bagian tata gereja, pernah kaya bendahara runggun, pernah kaya sekretaris, macam-macam, cukup panjang. Kusungkun pernah bapak, kamu buang penggagapan dunca emeritus paniku. Dana, dari percakapan tadi aku mencoba untuk menggalinya secara teologi, secara kultur GBKP, secara psikologi dan sebagainya. Emeritus pas kita dah hendu jadi serayan sama tua. Jadi salah sada keunikan emeritus bas GBKP ada sedikit paradok nih lakabo paradokskal. Serayan tapi memiliki batasan-batasan, ialah naik ikut member voting. Oke, lah naik ikut member voting. Jadi emeritus yang aku bayangkan bicara aku pagi, dila aku dewasa baci materi 4. Engkai jadi serayan seumur hidup tapi tak punya member voting.
sedak kape. Maka perlu je lanam-lanam pertendin bersedia emeritus ertina ngelai Tuhan tanpa hak suara. Hendak dilah siap keljelmana gawat. Banci gulut. Adik kuidah dalam tradisi gereja ta, emeritus ta Gundari adalah orang tua rohani yang dipanggil untuk tetap menjaga spiritualitas anak-anak yang juga harus hadir terus dalam pendampingan spiritual. Maka di pemana lit pagi jalma tena jadi emeritus, tapi lah bersedia terus jadi pendamping kok KEP man gumulan ulang. Maksudku kita si merincus jadi emeritus. Kedua, di merincus jadi emeritus, bersedia terus memberikan bimbingan tanpa member voting. Jadi tetap member voting itu menjadi persoalan bagi personality kita karena tata gereja tetap tidak memberi keterangan bahwa emeritus itu member voting. Jadi ia enda konsumsi emeritus saya dimiliki konsumsi orang yang sangat matang dalam mengendalikan diri. Karena kita punya banyak pengalaman tapi tidak bisa menentukan. Ngeri kayak aku ngadi kari modraman baca aku rempat sakit kebiasaan ngaturi. Celana kerja tekala tak sakit tek. Biar aku. Maka Gundari nari 1 tahun terakhir enda aku menghuli ke keraman pengurus kategorial pusat. Sada pelai aku atur, kuanggap aku MPP jadi moderaman, padahal MPP ku panjang 2 perdenaring. Tapi MPP sebagai fungsional moderaman kura-ura kisiti, ulah kerikiti kok bangku tek. Itu secara psikologinya, tapi secara tata gerejana bahwa orang tua atau emeritus dia adalah orang tua kita, dia berhak menyandang nama pelayan, tapi secara voting dia tidak lagi. Kuakap kata enda bagus jadi refleksi juga man kita sini nandangi emeritus karena menjadi emeritus itu ternyata bebannya besar, tapi juga menjadi panggilan juga bagi kita man perpulungan untuk memfasilitasi keemeritusan emeritus tak, karena satu-satunya yang membuat hidup ini maksimal dalam segala hal, apakah emeritus, apakah pertodiakan atau jemaat, adalah memiliki ruang-ruang yang membuat manusia itu merasa punya makna dalam kehidupan. Kuaka laba emeritus ngenca pengurus PJJ pedila pernah ya bagikan bacing kareduna begini pelau nagut ulihi pertodiakan pe di pemana jarang kaya bagikan perpulungan iya. Ngadi aku nekang lika arah hendak pilih kang pertodiakan bagai lo ne aku merahatan jadi pertodiakan enda ngadi aku nekang. Jadi aku melihat ternyata ini tidak didekati secara institusi. Dia jauh lebih pendekatan spiritual atau pendekatan kekerabatan. Aku kuidah Bas Bapak, ia sebagai seorang emeritus, kami dialog usur rumah. Aku manfaatkan usur aku sebagai pendeta untuk jadi sahabat bagi Bapak Kuningku begena. Pak dilit kari keputusan-keputusan si agak berat Basrunggun. Sebagai emeritus ngasup kam kari untuk tetap stabil. Amin dia katakan kalah. Enak kesalahan prediksi lewat ngene memang pertodiakan silotekin lor luhu na kari mah lo karena tensi dupa minggu begitu. Jadi rumah nari kadang sudah ada dialog-dialog kuras Bapak. Jenari ku ajak Bapak untuk lebih banyak juga memberi persuasif, sifatnya persuasif diplomatis. Maka Bapakku melihat kelman pertodiakan. Talik dia surah-surah bagai dia lanai main cerita pengalaman masa lalu, tapi cakapina pertodiakan maka tidak kami metode-metode komunikasi nang enda mungkin lebih banyak
Igu Muli, bukan soal status siapa mereka, tapi metode-metode komunikasi antara emeritus pertodiakan pengurus PJJ. Di pemana sektor-sektor melala J intervensi itu adilik aku baca buku ban aku KP mendampingi Saitun untuk mengurangi ranan-ranan mesergi antara krina area-area pelayanan adalah dengan memberi kemartabatan. Semakin orang kehilangan martabat, apalagi mereka tidak siap, biasanya agak mesergi ke ranan. Maka memfasilitasi itu jauh lebih bagus. Adikku dah hendak, akulah pemana likang mon ketidaksiapanku sebagai teman Durdahin di lokal pemana aku bas ikut aku bas ada kebatin runggun bege dialog kalau ke bege tergoda kaki na aku lu bege nanda tetak gereja mereka aku tekalake aku mon modram nah mon sakit kan kak bege. Jadi belakangan ini enggak lagi. Sudah ku coba dengan cara berbeda dan itu jauh lebih menyelamatkan. Saya bicara dah KJ sesepuh pemana pengurus Saitun pusat Mudraman Kernabas, mantan ketua Modranta, pendeta EP Ginting, pendeta Dr. EP Ginting, pendeta SN Bukit, pendeta US Milala, orang tua Kernabas. Awalnya berenda lah tinggal kuakak ngalo-ngalo sa bapang kuenda teluna. Karena mereka orang-orang sangat senior, pengalaman pun oke, organisasi juga oke. Ku tempatkan man bangku sebagai kempu. Akhirnya tak gua agi bas pusuh bapak kuenda teluna. Tak sedak ngekap anak kuenda ngalo-ngalo ranan ku tena. Anjar-anjar kadung na meda teka yang rana bagian nanya dahdu kempu nakal ge. Ternyata siapa lebih dulu memfasilitasi, mereka akan lebih dulu menuai. Tapi kokak enda butuh proses. Kari bas Natal Saitun, bas Natal emeritus, enggo tugasku bang. Aku kari nahkan sauga maka orang tua tenda sehat-sehat ketika dia emeritus. Kuakak mentulisan buku na menjadi emeritus yang sehat. Gelah olah kena hal-hal sila perlu urak kakari kempuna atau ia tekari sakit-sakit. Kuakak enda PR spesial yang naman kami. Khususnya aku koinonia karena membidangi Saitun. Kuakap enda persingat dengan bas kamnari tulis di buku pandita nindu bagenge kuakap bang. Yang kandai lablas kendumai. Oke bang, kutangkap pesana, bujur. Meluapkan po biar-biari pandita. Lah. Tutus kelatihan mereka itu sudah magikan kami dah bang. Mama tenda dari Gantelsa. Ya, kalau ini emeritus Kak Nurban saku jadi pandita bagenda mah tra saku hosopan man emeritus. Bapak juga emeritus. Istilah ya, jadi Posporo syndrome mungkin. Liknya perbagi dia ya. La 100% kal Pak. Langan tidak Bapak. Karena semakin banyak kita bahas yang begini-begini, lebih siap kangi ya maksudku Pak. Siap. Mungkin lebih banyak didiskusikan dengan cara-cara yang antara orang tua ku anak kayak begitu. Aku bantu dah berenda kemungitah bagi pagi bapak teku. Kami banyak sekali berdialog dan akhirnya terakam. Maka perpelungan tidak boleh melihatnya dari sisi struktural atau dari sisi jabatan. Kehamatan orang tua itu akan memfasilitasi sistem perubahan. Itu. Enak sih kubutuhkan. Iya. Buku ku baca nina bagenda bang. Biasanya jelma enca ia pensiun atau enca emeritus. Di situ orang banyak berefleksi. Li si tahading bas belu henda. Li nipi si lengaseh. Li tanggung jawab si mungkinlah 100% berenda terdalamkan. Li dengar kerinduan sila terfasilitasi. Jadi baci jadi orang tua nah kan ajar man anak numpang di situ kerinduannya, tapi proses komunikasinya baci jadilah 100% siang kakak mudenda, maka proses penyeberangan kerinduan dan proses menangkap kerinduan yang tak sampai itu mungkin jadi catatan penting. Aku gundari lebih megin bang, lapa dah lebih jadi emeritus. Duganku keri-keri periode Modraman yang dali ngemurah-murahku. Walah makalah bagi kuban.
Gua lah makala aku ban bagi saya rembang li bebreku. Bagi bandu nak ya. Nambur-namburi kurang kuna pe baci kang situ na. Tapi baci jadi salah ngerana aku. Maka manbanta anak perpulungan menangkap pesan kerinduan terdalam dari orang tua itu penting sekali sebagai rasa hormat kita bagi Tuhan. Saya dalam rangka sedekari orang tua tapi yakin aku karena dia sudah lebih dulu tahu dampak-dampak berpikir iya petah nanga apakah kempune gula meuheun ngalokeun ranan netah lang yakin aku taksa. Bagaimana pendeta? Ya, dibagai. Gua jelas pas kali buku kami. Go pendeta, jadi dakam aku pindai gelah nanggo tangkas bas kami sebagai pengurus. Gelah ulah kami harus suras seraine ka kelas yang kan rakitikin yang gue emeritus orang tua. Tapi inca jelaskan pendeta baru sendai berarti kepeken harus lead komunikasi yang lebih bagus, lebih dalam. Jadi ulah kami sebagai anak, sebagai pengurus ulah kami bagi sempat ka durhaka man orang tua gue emeritus. Ini maksud kundai. Sesekali lah boda nih beberapa mana. Lah bagai oh ya. Ngom lah bujur pendeta. Gak kuda tapi kan harus kepekin komunikasi lebih bagus. Bujur pendeta. Iya bang ya. Ulah bas rapat ke Sitogan emeritus tadahi ya ke rumah baba belona atau mantap. Tadi bas rapat pendeta, banci pendeta. Aku kuingat bagaimana bang. Mantap. Ercah berendam lala kal mamreta malas ku gereja suka makmur. Aku biasanya gereja jam 8 jam 7 tunggu sah aku kede. Kuyahi karena mamrei ku gereja. Sada pila udah taku kirim salam mani Yesus ya pendeta naka. Aku ku pegedang takiku aku udah takalku ngenda usur ku pegedang mungkin ban secara teknis aku terbatas. Kutukur belum nandena. Kutukur pulpen kempuna. Dung nanggo nandena sa SCPI gereja komin pandita tukur na blo kunina pianggo ku gereja mamrena jadi sa SCPI kuban nandena. Kira-kira jadi dilador langsung berhadapan atau mungkin sitah teman taga peka atau sensitif mungkin si kelengi alu cara sediban pasti ada hal-hal si baci jadi alternatif. Mudah-mudahan baci menginspirasi bang lagi 100% tepat. Iya, melala bujur pendeta. Jadi dalam kami belajar. Bujur. Bujur bang. Sehat kamu keren emeritus kami. Namanya. Ya, lihat bas kita nari, nggak banci situ toh. Tadi dengar kalau bas pusuh ta. Ya, adi lanelit, sadan delit penungkunan sampai kita menakendai bang. Yap, lit penungkunan karena kaikin ugakin situ guna ibas sermon. Oke, apa sih sebenarnya fungsi sermon? Sebab mawan dinamika wakap kampe alamindunga aku peku alami bahwa di dalam sermon terkadang ibas kita menggali Alkitab bahan PJJ terkadang bukan isinya yang kita gali, bahkan bagi kita selayan sangat kurang untuk menggali siturikan ibas kita sermon adalah penggejapentar bukan teksnya yang kita gali. Enda si pertama, si kedua kan ibas metode PJJ dan dulit dai isungkun temantang ugakin situ huna soal kesimpulan kesimpulan ugakin situ huna ibas perpulungan jabu-jabu dan itu ibas tiga metode PJJ terakhir adalah pertuadiakan tak pandita bahan kesimpulan. Terkadang kesimpulan enda berbentuk khotbah nina. Jadi sitik daing gue berikan penjelasan terkadang kenapa kesimpulan itu kembali kita kepada teks karena ada beberapa pandangan jemaat, pengejapan jemaat, si terkadang lari dari teks. Si terkadang pengejapan yang bicara ipediat akan membawa dia kepada pemahaman yang salah tentang teks Alkitab. Enda ugang situ huna bang, bagaimana? Ya dah kau bujur melala. Pergumulan bersama kang enda ikut tagugung enda lo tak kalak beda na pe sermon PJJ raspea. Simpanting termereh bagai saja. Situna dinggo mulai persoalan seputar sadena enda tandana jemaat ngo kreatif. Langa di silang asah aku tahap bagi 11 kendua
Ngelang go nontil rasya lunan saja PJ go banci ini naruh saja kita go cocok lo bana soal metode. Berarti itu semacam perkembangan adik aku menilai. Sermon itu semacam apa ya, pendalaman teks lalu diberi pengantar di depan. Karena itu kan belajar mengeluarkan inti dan belajar melihat implikasi, lalu belajar menemukan proses-proses praktis, begitu. Jadi di sermonnya situ gali teks berdasarkan gali teks sendiri tentu konteksnya, karena nanti setiap teks itu memiliki pesan yang unik ketika kita angkat. Jadi pembawa sermon bagus juga kita mengangkat teks-teks endara selatar belakangnya ulah minterdungi kal, karena kita akan mengajak jemaat untuk memilah-milahnya. Jadi gondokah kal waktu sedang berdakwah aku lihat metode ku ikuti bareda dua narasumber untuk metode sermon. Jadi aku sendiri memiliki lembar khusus, aku pedkala kurban lembar-lembar khusus alat bantu nampati perpelungan atau pengurus JJ atau pertodiakan untuk mengajari mereka sistematika berpikir, sistematika berpikir. Jadi ku berikan lebih data semacam konteks, teks konteks, maka ku pindah ia coba cari 5 atau 7 ide yang mungkin keluar dari teks saya. Begitu. Jadi layan nurikan penggezapan 5 atau 7 ide yang keluar dari teks ini. Ulah lebih maka kuzgan jalan hal lebih ulah kam lebih nurikan penggezapan. Tahap berikutnya kari si buka peluang nurikan pengalaman. Kira-kira begitu. Jadi kita lebih pembawa sermon eksegese teks, maka si Pindo Temanta memberi tanggapan, 7 tanggapan berbeda, apa yang bisa kita sarikan dari teks, maka terakhir kali, baca si Pindo ya, nurikan pengalaman personal. Jadi, sermon, arah kita pembawa sermon lebih batasi, ulah seku pengalaman personal. Adi bas PJJ, arkitengom dari sidat, sermon teksnya, maka kita tidak lagi di situ memberi membuka opsi-opsi, keluarkan inti-inti. Si pelepas yang nurikan pengalamannya, maka karibas kesimpulan, maka arah inti ndai si tangkap kesimpulan. Jadi ada proses berbalik. Di sermon teks, lalu meminta tanggapan terhadap teks, opsi-opsi yang mungkin dari teks, maka penggezapan. Adibas PJJ membaca teks, penggezapan, lalu nanti kita ambil kesimpulan dari kemungkinan opsi-opsi yang di depan. Jadi aku membalikkannya, maka bagian terakhir tetap mengersada antara teks ras opsi, tapi bas PJJ di tengah penurikan penggezapan. Lihat tiga metode si baca jadi opsional, karena kadang-kadang kesimpulan PJJ ku aku ngenen konteks kan opsi kesimpulanku ada kadang adim pemana aku di kompleks stadion, pasti kesimpulanku dipengaruhi oleh konteks kompleks stadion. Jadi pemana idilo teman ke aku tah tiga baru tah ketaran lah dia, kan berbau administratif, kesimpulan kusuk pegawai kantor bupati gaji kini, bagaimana kira-kira. Ku akan mudah-mudahan yang baca jadi perbandingan saja deh, ya, bujur. Ya, bujur bang, berarti sermon relna lebih ditetapkan, maka itu penggejapan di bas PJJ diturikan lebih penggejapan, maka dikembalikan kepada relna emang pustaka Sibadia. Bagaimana kira-kira bang? Ya, berdasarkan penjelasan Dudai bang,
maka situhuna iba sermon ijema kita menggali konteks dan eksegese, entah pe menafsir pesan dari teks nangdangi kita. Maka ibas kesimpulan PJJ, si berikan lebih kesempatan man perpulungan ngurikan pengejapan, maka pengejapannya si simpulkan alu mengikat ke teks. Ma bagaimana maksud tu bang? Bagaimana? Dia balik ke teks tapi baci inti teks harus keluar. Kalaupun nanti pengkalimatannya si hubungkan dengan konteks perpulungan. Ya, bujur bang. Jadi go kokap jelas membanda krinari. Makanya kita percaya untuk lebih bisa belajar menggali konteks teks dari bahan-bahan PJJ ras peanta. Maka tugas kita memang ibas simpulan mengembalikan pemahaman jemaat yang tidak tepat kepada pengajaran berdasarkan Alkitab. Kembali kepada Alkitab lah. Hendak ia agak kami penjelasan abang kami ibas berngisi senda. Agak kami go jelas membantah krinari. Adi dengan kari penunggu denta, entah pengurus PJJ, entah serayaan, baci kari bas grup kita cakap, hendak kari baci kari peserta kami mana bang kami mungkin di pertanyaan-pertanyaan membantah, mana bang kami arah grup takari kita cakap nasienda. Jadi ibas paksenda, go 2 jam kita jumpa cakap ibas sesi kedua kan enda karena job description. Maka bujur isakan kami membantu abang kami Pendeta Krismas Barus, ibas pemaparan do, ibas kebersediaan do, lako mereka pemahaman man kami ibas 2 minggu ya bang, ibas kekurangan keterbatasan kami baik kami selaku pandita, seraya Tuhan pengurus PJJ, pula tambah-tambah satu kurno Tuhanlah singkuhisa dari kriahan man bantah, bagi toto kami tetap sehat pegawai kami ibas pelayanan gereja anta, secara khusus ibas masa-masa Februari kami memakam beraman cukup bergumul mengenai pelayanan gereja anta, terlebih ibas menyambut sidang sinode, ras 3 program gereja anta si terhalang dari kita kan pandemi. Tidak Tuhan semua sehat dua-dua. Salam kami kariman kakak ras anak-anak ta, Tuhan memberkati kita kerina ibas keadaan kegeluhan ta. Maka bujur sekan kami membantu teman-teman kami serayan Tuhan, bagi teman-teman kami pengurus PJJ kerina, ibas waktu do, ibas kesediaan do, was berngisi senda, jana ipersingati kami mulihi, ibas wari enda, hari tole ipersingati kami ibas gruta, ibas mumuta, maka pembinaan ta ibas wari Selasa depan tetap berlanjut, enda kari karena sinergisitas kerjasama antara pertua diakan ras pengurus PJJ, enda ibabai kabit pembinaan Mudraman Pendeta Yunus Bangun, enda sebagai informasi membantah. Jadi kami secara khusus Bandung Timur bang memanfaatkan situasi Getuari untuk memperbanyak pembinaan sebab gelahna ibu kamulihi karena bakin gereja seharusnya memanage ulang pelayanan di tengah-tengah situasi bangsa indah. Di enam ibas kami nari Tuhan si masuk kita kerina sirang dia kari Tuhan si temani kita tetap. Mari ras kita toto kita. Bujur Tuhan, isakan kami membantu ibas berni inang malam kel ate kami. Masuk-masuk du tangkas man kami Tuhan, terlebih ibas sesi kedua kan, ibas kami ngelakukan pembinaan serayan bagi pengurus PJJ. Di tengah-tengah gereja du GPK Perhubungan Bandung Timur, Pordalan Alu Makuli. Melalui pembelajaran si banci dan kami Tuhan, juga Tuhan gong percayakan kami di lo kami. Lagu ngelai Tuhan di tengah-tengah perpulungan jana ibasi yang kerina Tuhan, dan kami Tuhan perlengkapi kami. Terlebih arah pembinaan ibas beringi endape, tambah-tambah pengasupan kami, pengertian kami, lako tole kulebe wari endang, banci memaksimalkan potensi sili tengah-tengah perpulungan du, bagi ngayukan pendilo Tuhan, ibas tegeluhan kami, alu dem kesetiaan, dem keriahan ukur, lako tetap banci, ngelai Tuhan di tengah-tengah perpulungan du. Tuhan si nampati si masuk-masuk kami kesandu si badia, si ngajari kami ibas kerina, kegeluhan kami, secara khusus ibas pelayanan kami. Tertutup kami nangdangi kemahandu, ketelangan kami, pandita kami, baru semergana kabit Indonesia Mudraman GBKP, si bas 2 minggu endang go bersedia ludem krian ukur, lako nahkan materi nangdangi kami Tuhan, sharing raduras kami kerina anak-anak di Bandung Timur.
Endape Tuhan kami si masu-masu kemahan penda, sehat menjua-jua, te kami menggegeh paguh ia, ibas dalankan pelayanan, singgo yang pegang Tuhan manbana. Secara khusus, ibas pelayanan di tengah-tengah Matraman GBKP, yang melala pergumulan gereja dupak senda te kami Tuhan, enda si kerajaan di Bata, enda gereja di Bata, kepala gereja ini, te kami tetap singajari kami krina dengan sinjaya perdalanan gereja Tuhan. Pasu-pasu peja buna, kakak kami ibas pelayanan nape, rekuras anak-anak sungguh pelimingkan kampe, sehat menjual-jual sehari hari, tambah-tambah kemalaman nate, si berikan Tuhan ku tengah-tengah kegeluhan na. Siram dia kami kan tisik nari ibas media gulmin enda, Tuhan tetap sinemani sing kawali kami sekali paksana. Istirahat be kami, Tuhan si mereka ketenangan kedamaian man kami. Ibabo si enda kerina Tuhan, alami kami, ibas kekurangan salah restu kami, telah tetap mentunggung kami ketawari pe gelarian anak di Bata. Enda pertonton kami Tuhan aludem kini terukan ukur, yandaskan kami ibas sada gelar Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom menjuah-juah manpan kerina, bujur bang ibas kami nari terunggut GBKP Ya, Timur, sehat kamu keras keluarga kerina. Sehat. Salam menagia.